Nadi pernapasan, ya, kesadaran, ya, kesadaran komposmentis atau apatis atau alergi atau somnolen atau koma, ya. Kemudian kalau memeriksa tekanan darah mulai pada usia berapa? Biasanya mulai pada usia 3 tahun. Karena kalau di bawah 3 tahun biasanya pemeriksaan tekanan darah itu tidak ada yang sesuai. Jadi harus pakai dynamek namanya, ya, yang kalau kita lihat di ICU dia terhubung langsung dengan mesin. Nah, itu namanya dynamek. Kalau ini biasanya mulai umur 3 tahun. Ya, ini namanya pemeriksaan tekanan darah. Ya. Kenapa sekarang tidak boleh lagi pakai merkuri, yang mengandung merkuri, karena adanya bahaya keracunan merkuri. Jadi kalau ini kan aneroid namanya, aneroid. Caranya tentu dilakukan dengan mengelurkan ke tangan, ke lengan, ya. Kemudian dilakukan pemompaan sampai tidak lagi terdengar suara. Dipompa, terus dipompa sampai dia tidak terdengar suara. Setelah itu pelan-pelan diturunkan hingga terdengar suara yang pertama kali. Itulah namanya Korotkoff 1. Kalau Korotkoff 1 itulah tekanan darah sistolik. Kemudian diturunkan terus hingga nanti kalian tidak lagi mendengar suara denyutan. Itu namanya Korotkoff 5. Jadi tergantung, ada bagian penyakit dalam misalnya mereka menyebutkan diastolik itu adalah di Korotkoff 4. Sedangkan kalau kita di anak itu Korotkoff 5 sampai tidak terdengar. Jadi kan duk 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 duk. Jadi kalau Korotkoff 4 yang mulai jadi duk duk duk. Waktu peralihan dari yang tidak terlalu dengar sampai yang mulai dengar sama-sama itu Korotkoff 4. Sedangkan kalau yang tidak terdengar sama sekali itu Korotkoff 5. Jadi boleh pilih Korotkoff 4 atau Korotkoff 5 sebagai tekanan darah diastolik. Nanti ya, itu untuk pengukuran tekanan darah. Juga orangnya harus bagaimana? Bagaimana kalau dia tidur maka dia akan rata. Tapi kalau dia dalam keadaan duduk seperti kalian sekarang, maka pastikan kakinya atau tapak kakinya menyentuh tanah. Kan dia kan misalnya diperiksa di sekolah, ya kan? Kalian mau periksa tekanan darah, anak muridnya semua lagi duduk, kan nggak tiduran. Nah, kan kalian kan menyuruh lengan anaknya untuk kalian periksa, tapi kakinya harus kalian pastikan jejak di tanah. Karena kan ada anak saking dia kecilnya, dia kakinya nggak jejak di tanah. Nggak jejak, bukan maksudnya ini tuyul, bukan. Tidak pulang-pulang ada tidur. Enggak, maksudnya kan dia duduk. Nah, duduknya itu kakinya ini harus jejak di tanah. Jadi carilah tempat duduk yang nyaman, yang sesuai dengan umur si anak. Kan ada anak-anaknya terlalu kecil, dia duduk kakinya gini. Kemudian kita periksa di sini apa bahayanya? Terlalu sensitif. Jadi artinya hasil pengukurannya bisa terlalu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kakinya harus juntai ke tanah, harus jejak. Kemudian mengenai, nah ini kita masuk kepada status mental. Status mental bisa gembira, tenang,
kooperatif, agresif, hiperaktif, gelisah, murung, cengeng. Nah itu sebenarnya subjektif kan? Ya, subjektif dong. Walaupun sebenarnya kita melihat orangnya itu bisa aja dia nampak gembira, ketawa-ketawa, tapi sebenarnya dia sedang menderita sakit berat. Ya. Kemudian gizi. Nah, gizi inilah yang kujelaskan sama kalian di dalam apa tuh namanya? Ya. Mulai dari kita pakai kurva WHO. Masing-masing buka kurva WHO. Yang warna merah aja lah. Merah kan untuk anak wanita. Kalau biru kan untuk anak pria. Nah, pilih yang berat badan menurut usia. Ada berat badan, weight for age itu usia. Weight for age. Sudah? Weight for age. Kemudian lihat di situ umur 1 tahun. Misalnya anaknya umur 1 tahun. Di sebelah bawah ada umur. Bedanya dengan di sini, ini anak laki-laki, makanya warnanya biru. Di tempat kalian warnanya merah, sebenarnya sama aja. Udah? Kemudian misalnya berat badannya 7,5 kg. Plot masing-masing 7,5 kg. Weight for age, umur 1 tahun, berat badan 7,5 kg. Nah, kenapa kok pakai yang biru? Nah, coba kita lihat aja. Weight for age, umur 1 tahun, kali 7,5 kg. Iya. Nah, coba kita lihat. Nah, iya, dapatnya di mana? Antara ini kan, antara 0 sampai minus 2. Nah, antara 0 sampai minus 2 itu apa ya, Dok? Kan gitu kan? Antara 0 sampai minus 2, kan kemarin kita udah belajar. Untuk kurva WHO kita pakai pengukuran seperti ini. Kurva pertumbuhan antara 0 sampai minus 2 berarti gizi baik. Ya. Nah, coba sekarang anak umur 2 tahun. Berat badan misalnya supaya dulu 2 tahun berat badannya 7,5 kilo. Coba 2 tahun 7,5 kilo. Iya. Iya, sini kan? Gizi apa itu? Di bawah minus 3. Di bawah minus 3 gizi buruk. Severely worsening. Ya, gizi buruk. Coba misalnya anaknya umur 4 tahun. 4 tahun kan masih itu ya. Kecuali nanti pakai CDC kan gue bilang di atas 5 tahun ya kan. Ya, 4 tahun berat badannya 4 tahun berat badannya 2 tambah 8 30 kilo. Apa itu? Obesitas. Ngerti? Melihatnya? Ngerti ya? Udah. Ya? Jadi yang untuk status gizi pakailah berat badan per tinggi badan. Yang kita pakai itu berat badan menurut umur. Itu sebenarnya untuk tren pertumbuhan. Oke. Apa? Ada kekurangan? Bisa? Bisa. Apa tanda susah nafas?
Pak, Dek 77. bilang 77. 77. Untuk apa? Supaya kita mengetahui apakah pada waktu palpasi ada kelainan. Kemudian perkusi. Ya, perkusi harusnya dia vesiko. Enggak lah, perkusi apa? Kalau perkusi hepar apa beda? Beda. Ya. Kalau ini Sonor. ya. Kemudian kalau melihat jantung, kayak mana jantung? Jantung kan harus raba ictus cordis namanya. Ictus cordis. Di mana letaknya? Apakah di linea mid sternalis atau mid clavicula kiri atau sudah lebih ke sana lagi? Itu kan tandanya sudah terjadi kardiomegali. Tuh. Kalau abdomen apa yang dipalpasi? Hepar. Bagaimana cara meraba hepar? Jadi cara meraba hepar, kaki pasien harus ditekuk. Ya. Kemudian raba mulai dari arah spina iliaca anterior superior terus ke atas. Rasakan tendangan pada permukaan dari hepar itu pada tangan, pada jari tangan kita. Dari spina iliaca anterior superior, ya, terus ke atas. Itu namanya kalau ada perasaan bahwa kita menjumpai benda yang mengalami tendangannya di sini, berarti berapa senti di bawah arcus costa. Begitu juga lid. Kakinya harus diginikan, harus difleksi. Ya. Kemudian diraba dari spina iliaca anterior superior sebelah kiri terus ke atas. Ya. Rasakan tendangannya pada jari ini, pada ujung atau pada permukaan jari telunjuk ini. Kalau pembesaran limpa, kalau melihat pembesaran limpa namanya Hacker. Berapa besar dia? Apakah melewati umbilikus atau tidak? Oke, itu untuk abdomen. Kemudian auskultasi. Nih, auskultasi. Ya. Kalau untuk toraks, auskultasi biasakan membagi atas, ini atas kanan, atas kiri, tengah kiri, ya, tengah kanan, bawah kiri. Bawah kanan, bawah kiri. Jadi jek. Ya, itu untuk auskultasi toraks. Untuk bawah punggung kayak mana? Boleh. Ini toraks belakang, punggung belakang juga sama. Oke, bagaimana hasil apanya ini? Hasil pemeriksaan auskultasinya ada vesikuler melemah, ada suara tambahan,
rongki basah, rongki kering, ada suara mengi. Kemudian ada lagi yang namanya jantung, pemeriksaan auskultasi jantung, ada namanya bising, ada bising sistolik, ada bising diastolik. Ya, raba aja bagian dari pulsasinya. Kalau tentang dengan waktu dia sistolik, biasanya sesuai dengan perabaan pulsasi. Jadi kalau tum, kan dia tum tak. Tapi kalau tum tak, berarti bisingnya adalah bising sistolik. Tapi kalau ada tum tas, berarti bisingnya adalah bising diastolik. Kan kita suaranya napasnya tum tak. Tapi kalau tum tak, berarti itu bising sistolik. Kalau tum tas, berarti bising diastolik. Nah, sekarang melihat abdomen yang meriksa abdomen kemana? Ini ada rongga abdomen ini dibagi 9 kepala, raba kepalanya, terutama ini ya pada anak, terutama bayi lah. Ini namanya apa? Ubun-ubun besar. Jadi ubun-ubun besar itu bentuknya seperti layang-layang. Kalau kita udah nggak ada lagi nih. Kalau ubun-ubun kecil di sini. Jadi kalau ubun-ubun besarnya teraba membonjol, memang betulan membonjol gini. Itu biasanya peninggian tekanan intrakranial. Nanti kita pelajari pada kejang demam. Oke. Kemudian bagaimana dengan refleks? Kan refleks itu kan harusnya perkusi. Ya. Refleks misalnya refleks primitif, refleks APR, refleks KPR. Contohnya nih, refleks primitif. Ini bayi, ya, bayi. Kita arahkan jari kita kemari ke sebelah kiri. Dia akan ikut. Kita arahkan jari kita ke sebelah kanan. Dia akan ikut karena dia mencari puting susu ibunya. Kemudian kalau misalnya bayinya kita diletakkan, ya, kemudian kita letakkan atau kita angkat jarinya, ya, pada bagian tapak tangannya, dia akan ikut ke kita nih, sampai bisa terangkat nih. Gitu juga ini refleks. Ikut. Begitu juga ini. Dijepitnya nih tangan kita, dijepitnya. Nah, itu refleks. Dan itu normal pada bayi sampai umur 6 atau 8 bulan. Oke. Siap. Jadi itulah pemeriksaan fisik pada bayi dan anak. Yang harus kalian utamakan adalah melihat kurva pertumbuhan. Nanti belajar boleh kalau tak mengerti masukkan ke WA saya juga bisa. Kemudian belajari bagaimana cara melakukan inspeksi, palpasi, perkusi dan auskultasi. Dok, kalau mengukur ini apa namanya, Dok? Ini namanya adalah infantometer. Ya. Inilah yang aku bilang mengukur panjang badan. Panjang badan itu kan
kalau dia diukur posisi pasiennya telentang. Kalau dia udah berdiri gini, ini namanya mengukur tinggi badan. Karena tinggi badan dia dipengaruhi oleh gravitasi. Kalau panjang badan dia tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Jadi mengukur panjang badan, bagian kepala bayinya harus di sini, di bagian yang nggak bergerak-bergerak ini. Nah, kemudian bagian yang bergerak, bagian tuasnya ini untuk posisi tapak kaki. Nah, ini dia. Nah, ya, ngerti kan? Nah, lihatlah di sini berapa sentinya. 56. Tapi kalau ujian, misalnya ujian OSC, jangan lihat ukuran ininya, ini kan ukuran boneka. Kalau ukuran soal, dia bilang lah berapa dia mau. Masukkan ke kurvanya pasti kurva WHO. Oke. Kalau berat badan, nih ya, berat badan harus dilihat angka nolnya di angka 0 atau tidak. Kalau tidak di angka 0, ini ada settingannya. Nah, udah. Nah, supaya dia di angka 0. Udah, kemudian diletakkan di tempat yang datar. Sudah, kemudian diukur bayinya. Diletakkan ya. Kalau bisa bayinya jangan pakai apa tuh namanya? Jangan pakai gelang gitu ya. Bugil. Kemudian dilihatlah ukuran berat badannya. Kalau bayinya gerak-gerak kayak mana? Kalau bayinya gerak-gerak, kira-kira tengah-tengah lah ya. Tengah-tengah kira-kira. Kan ini kan karena boneka, jadi kan gampang lah, 2,4 kilo dok. Iyalah, kata boneka. Kalau dia gerak-gerak kan gini-gini. Tengah-tengah. Nah, kalau orang besar kayak mana nih? Kalau orang besar, ini dia. Jadi kalau orang besar ininya diletakkan di gini. Ininya harus sesuai lah ya. Nah, jadi dilihatlah. Ini nanti bisa digerak-gerakkan tuasnya. Itu untuk anak besar. Nah, sekarang sebentar kita lihat imunisasi kita ini. Itu yang paling penting adalah sesuai dengan usia si bayi dan jenis vaksin yang kita mau berikan. Nah, biasanya yang paling susah itu adalah BCG. BCG itu paling susah karena apa? Karena dia intrakutan. Tapi kalau intramuskular kemudian subkutan itu gampang. Ya. Kebetulan yang ada di dalam praktek kita itu campak itu subkutan, DPT itu intramuskular, dan BCG itu intrakutan. Makanya yang paling susah itu adalah BCG. Kenapa BCG susah?
Dan ini adalah vaksin BCG yang masih berbentuk serbuk. Caranya buka, kemudian lakukan pakai sepet 1 cc. Salah deh, pakai sepet 3 cc. Kenapa aku bilang pakai sepet 3 cc? Karena isinya ini 3 cc. Isinya si vaksin BCG. Isinya pelarut. Ya. Kita ambil dengan cara memasukkan nih, ya. Ambil semua. Kemudian masukkan ke vaksin BCG. Vaksin BCG ini botolnya gelap. Kenapa? Karena dia nggak tahan terhadap pemanasan. Kita buka nih ya. Besok kalian yang membayarnya ya. Ya, kita masukkan. Kemudian kita goyang-goyang sini. Kemudian nanti waktu mau menyuntikkannya ke bayi baru pakai sepet 1 cc. Kenapa? Karena kita cuma butuh 0,05 cc. Kan berarti harus pakai sepet 1 cc. Buka sepet 1 cc. Ini ini adalah 0,1, 0,2. Kita butuh 0,05, berarti setengahnya. Kita ambil 0,05. Oh dok, hebat kali dokter ini. 0,05 pun enggak, lebih kalah sedikit. Oke. Nah, kemudian pakai kapas nah, kalau menyuntik BCG itu pakai kapas yang non alkohol. Kenapa? Karena kalau pakai kapas alkohol dia akan rusak karena kan dia intrakutan. Nah, terus pada deltoid. Jadi supaya gampang, bayinya harus kalian bedong. Kalian bedong, tangannya itu bagian deltoid kanannya itu janganlah ikut dibedong. Maksudnya kalian kemudian suruh pegang sama ibunya. Udah? Kan ini bagian ini ada bagian lubangnya. Bagian lubangnya itu harus menghadap ke arah atas. Kenapa? Karena kita mau mengharapkan keluarnya sekar kan. Sekarnya itu kan berupa benjolan warna putih. Jadi harus kita paskan pada deltoid. Kemudian ujung jarumnya itu ke atas. Kemudian kita lihat posisinya udah betul. Kemudian kita suntikan. Biasanya karena penyuntikan kita itu bintiknya menjadi putih, di sekitar penyuntikan itu menjadi putih. Kemudian baru kita lepaskan. Itu intrakutan. Kenapa payah? Pertama, terlalu dalam jadi suputan. Terlalu kecil jadi jebol nyemprot nanti dia nyemprot ya. Makanya payah kalau intrakutan. Kalau intrakutan begini posisinya 15 derajat, arahkan ke atas, ini kalian ungkit. Karena kalian ungkit, nanti waktu kalian masukkan masukkan vaksinnya, dia berwarna putih. Di sekitaran kulit yang kalian suntik itu berwarna putih. Kira-kira 3 atau 5 mm. Ya. Jangan pakai kapas
alkohol. Udah. Dok, hebat kali dokter, nyuntiknya langsung. Jadi kalau misalnya di puskesmas atau di posyandu, ya, ininya karena ini untuk dimasukkan ke pasien, kalian jangan pakai yang berulang, harus yang baru. Jadi kalau misalnya apa, buang ganti nanti infeksi bayinya. Ini kan karena mau coba, mau hemat. Ini namanya vaksin BCG intrakutan. Ini adalah vaksin. Mau baca dulu, mau baca. DPT hepatitis B. Nah, jadi di dalam sini ada DPT-nya, ada hepatitis B-nya, ada HIV-nya. Ya, nah, kebetulan kita kan tentang DPT tuh, tapi sekarang cuma DPT aja udah bisa sih, tapi harganya mahal. Jadi yang di puskesmas itu ini namanya vaksin kombinasi, karena di dalam ini ada DPT, ada hepatitis B, dan ada Haemophilus influenzae tipe B. Ini dia botolnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya harus kocok terlebih dahulu. Kocok angka 8. Kalau misalnya kau lihat putih-putihnya itu terbang-terbang, itu berarti bagus. Tapi kalau semua udah di bawah putih-putihnya udah di bawah, yang di atasnya warnanya jernih semua, itu jangan dipakai. Berarti dia sudah pernah dilakukan pendinginan yang hebat. Dia kan nggak tahan dingin. Kita buka. Pakai spek berapa dok? Tergantung bayinya, misalnya umur 3 bulan. Kalau bayinya umur 3 bulan masih boleh pakai spek 1 cc. Ambil. Kemudian 0,5. Nih 0,5 nih, 0,5 ya. Suntikan secara intramuskular. Yang namanya intramuskular harus 90 derajat. Ya, 90 derajat. Tapi mentang-mentang 90 derajat nyucuknya pun macam nyucuk gitu, janganlah. Ya, agak sedikit lega artis, pakai napas alkohol. Kemudian ya, dicubit sedikit kulitnya. Ya, kemudian dilakukan pada daerah anterolateral paha. Anterolateral. Jangan lupa diaspirasi terlebih dahulu, kemudian disuntikkan. Ya. Pakai kapas alkohol. Dok, kalau misalnya tersuntik subkutan jarang. Ya. Biasanya yang tersuntik intramuskular harusnya subkutan, yaitu campak. Kenapa? Karena kalau campak dia harus betul mencubitnya. Mencubitnya harus betul supaya dia masuknya betul subkutan. Tapi kalau intramuskular jadi subkutan jarang. Kalau gini ini udah pasti intramuskular. Tapi kalau gini kalian cubit, kemudian kalian masukkan 30 derajat, ini subkutan. Kalau tadi 15 derajat, 15 dan diungkit, tapi nggak di sini lah, di sini. Oke. Nah, sekarang yang jadi masalah adalah waktu. Misalnya gini, seorang bayi umurnya 8 bulan, dia belum pernah mendapatkan imunisasi sejak lahir. Yang mana yang kau
mau dahulukan? BCG, setuju kan? DPT, setuju kan? Hepatitis B, Hepatitis B. setuju kan? Polio, setuju kan? Nah, ini aja udah 1, 2, 3, udah 3 suntikan. Ditambah polio oral. Jadi supaya mencegah, supaya jangan menyakiti kali, yang DPT dan hepatitis B itu masuklah dia yang tadi, yang vaksin kombinasi. Supaya dia cuma 2 kali penyuntikan, 1 di sini, 1 di sini, tetes sekali. Coba kalau 3 sini, 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 nah malah kita sama orang tuanya. Makanya itu vaksin kombinasi. Ada nggak dok yang hepatitis B sendiri, DPT sendiri? Ya, tapi ya harganya mahal. Dan itu biasanya di praktek swasta misalnya. Tapi kalau di puskesmas jarang. Biasanya puskesmas yang tadi vaksin kombinasi. Jadi kan bisa sekali suntik. Suntik sini, tetes. Itulah dia namanya melakukan imunisasi. Bagaimana dok kalau misalnya pasiennya atau bayinya demam? Tergantung kalian mau imunisasi apa. Kalau imunisasi polio kan nggak ada masalah. Tapi kalau DPT hati-hati, karena nanti dia tambah demam, orang tuanya marah. Jadi caranya bagaimana? Kalian inform concern baik-baik. Ini DPT-nya Bu biasanya menyebabkan demam. Setelah